Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman mungkin bingung atas kondisi Signas saat ini, terutama isu tentang banyak isu sih yang terkait antara perang, terus Habib Rizik, terus revolusi Habib Rizik itu, yang revolusi itu. Pokoknya itulah, beliau ngomong revolusi itu. Teman-teman itu bingung, ini yang benar yang mana, atau informasi ini yang benar yang mana, informasi simpang siur seperti itu. Kalau saya ini nggak melihat saat ini, pasti kejadian itu ada masa lalunya, ada saat ini, dan ke depan itu tujuan dari masing-masing pihak itu apa ke depan itu. Kalau kita lihat kan, kalau masa lalu kan ya sudah terang bahwa kelompoknya Habib Rizik ini kan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kan. Kalau yang terbaca dari zamannya Gus Dur itu kan membawa senjata tajam seperti itu, pentungan seperti itu, dan ini ditentang oleh kaum Nahdliyin, ditentang oleh teman-teman Nahdliyin, ditentang memerangi maksiat dengan pedang, dengan pentungan ini kurang disetujui. Saya sepakat dengan kaum Nahdliyin, sepakat saya. Memang gini, kalau menurut saya ya, kalau alasan kaum Nahdliyin mungkin yang saya tahu bahwa kemaksiatan itu bisa dirubah dengan pendekatan, dengan termasuk perbaikan ekonomi. Artinya orang-orang maksiat ini kan sebetulnya masalahnya kan kebanyakan kan masalah ekonomi. Kalau masalah yang nakal itu kan ya memang ada orang yang terjun ke maksiat itu karena ekonomi, karena nakal, karena lingkungan. Nah, yang teratas ini karena ekonomi. Rata-rata para janda atau keluarganya yang rusak itu kemudian ekonominya sulit, terus menjeburkan diri ke maksiatan. Jadi sebenarnya ya, kalau dipikir secara sosiologi, secara demografi atau secara gender, sumbernya ini kan perempuan ini kan nggak mungkin lah kita sumbernya itu kita hentikan dengan kekerasan, kan tidak mungkin. Kan cukup dengan pendekatan kan bisa. Nabi Muhammad itu juga melakukan pemberantasan maksiat itu kan juga banyak contohnya, dan banyak wali kota itu atau bupati ini mengentaskan mereka ini dengan pendekatan personal, dengan perbaikan ekonomi, pelatihan seperti itu, dengan pendekatan ekonomi seperti itu yang saya tahu dari alasan kaum Nahdliyin. Mohon diluruskan kalau salah. Kalau menurut saya ya gini, ya hampir sama sih dengan kaum Nahdliyin, alasannya memang seperti itu. Cuman kalau saya melihat itu orang maksiat ini kan kebanyakan kalau di Indonesia kan muslim. Mereka itu muslim juga gitu. Artinya mereka itu kan tidak ada manusia yang suci, kan tidak ada. Sampai Hasan al-Basri itu bilang adinu nasihah, artinya agama itu nasihat. Artinya dahulukan nasihat seperti itu.
nggak ada orang suci itu menurut Hasan Basri ya, tidak ada. Kalau semua kiai, ustadz, gus itu atau pemimpin dunia, PBB atau presiden-presiden menunggu mereka ini suci dulu baru memberi nasihat, ya nggak ada orang memberi nasihat, karena memang tidak ada orang yang suci itu. Orang yang suci, orang yang lebih suci kalau menurut Al-Quran ini yang sudah sampai pada tingkatan bisa menjaga mata untuk bermaksiat, itu tinggi sekali, itu ilmu yang sangat tinggi. Bahkan mohon ini diluruskan ya kalau salah, bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditegur oleh Nabi Muhammad dan menjadi hadis umum bahwa Sayyidina Ali ini pernah, kalau ada orang cantik lewat itu melihat gitu. Nah itu ditegur sama Nabi Muhammad, hai Ali, jika kamu ingin lebih suci maka jagalah pandanganmu. Nah itu kalau nggak salah jadi hadis itu, seperti itu. Artinya memang sangat tingkat tinggi memang kesucian seperti itu memang sangat tinggi. Kalau ada orang suci seperti itu pasti kiai yang kelasnya itu sudah nasional internasional. Kalau kiai kampung saya kira belum mampu untuk sampai pada tingkat seperti itu. Ya adalah yang mampu. Dan sebetulnya itu kan kalau kayak zina mata itu kan nggak zina yang besar kan, artinya belum ada hukuman untuk orang melihat wanita, itu tidak ada hukuman dalam Islam. Orang mendengar kata-kata kotor atau mengucapkan kata-kata yang sedikit nyeromoh ya istilahnya, itu memang tidak ada. Yang ada itu kan hukum zina yang besar, dan itu sudah banyak ustadz yang menjelaskan zina yang besar itu seperti apa, seperti bahkan harus diketahui 4 orang saksi, yang 4 orang saksi itu harus adil, seperti itu, harus orang-orang yang adil kan. Kalau tidak genap 4 orang saksi kan tidak bisa dihukum, seperti itu ya, seperti itulah. By the way, balik lagi ke ini, ke Habib Rizik. Ya itu menurut pandangan saya, Habib Rizik dengan caranya apa masa lalunya seperti itu, nggak tahu sekarang dia berubah atau gimana, atau diganti metode gerakannya dengan demo. Saya juga kurang mengikuti, cuman kalau saya tangkap sekilas, saya kan jarang melihat TV juga, baca surat kabar juga jarang saya. Malah kalau kemarin saya menangkap ini malah lebih keras lagi, artinya Habib Rizik mau balik lebih keras daripada yang dulu, artinya nggak sekedar angkat senjata, tapi sampai saya dengar itu revolusi apa itu, nggak, kurang jelas saya. Itu ya maafkan saya nggak ngomong tapi datanya nggak lengkap, karena saya sebenarnya juga malas gitu bahas seperti ini tuh, malas. Cuman saya takut kalau terjadi ini kesalahpahaman, terus clash di lapangan, clash of civilization itu perang peradaban, perang kebenaran, seperti itu. Di video-video sebelumnya saya ngomong kebenaran itu kalau nggak ada keadilan itu percuma, kebenaran kalau nggak ada kebaikan, kebajikan juga percuma. Anda benar, Anda mengamalkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, tapi Anda tidak adil, artinya kebenaran itu Anda terapkan ke tetangga Anda keras terhadap teman Anda, tapi terhadap golongan Anda sendiri Anda seperti menutup mata, itu juga kebenaran yang tidak baik, kebenaran yang tidak ada kebajikannya, yang tidak ada keadilannya, dan itu sulit untuk mencapai perdamaian, kan sulit. Itu yang video yang lain saya menerangkan seperti itu. Langsung saja ini Habib Rizik ini kan
dia ingin memerangi amar ma'ruf nahi mungkar kan, tapi menggunakan pedang, dan yang dia hadapi itu muslim juga. Kalau saya yang tangkap ya kembali lagi lah kepada ajaran nenek moyang kita yang dahulu, yang di surau-surau, yang di kampung-kampung. Kita kan masih ingat kan siapa yang membunuh seorang muslim meskipun dia amalnya sedikit, masih syahadat, masih sholat. Bahkan ada mazhab itu batas muslim itu enggak sholat tapi syahadat, tapi enggak usah kita bahas itulah. Intinya dia masih muslim lah. Muslim ada mazhab apa ini, kalau seorang muslim enggak sholat itu karena malas, itu masih dianggap muslim. Yang enggak dianggap enggak muslim ini yang sudah memerangi orang sholat, seperti Nikita Mirzani kan sudah memerangi orang sholat. Maaf kalau saya juga keliru ini. Ketika Nikita Mirzani mungkin dia nggak memerangi sih, cuman dia salah paham ayat. Jadinya dia dengar ayat yang dipotong-potong bahwa celakalah orang-orang yang sholat, kan seperti itu. Yang seperti yang di Al-Maun itu kan banyak ini di masyarakat ini salah paham. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Sebetulnya celaka bagi orang yang sholat itu enggak seperti yang anggapan Nikita Mirzani itu. Itu kaitannya dengan pendusta agama itu. Atau kita bahas dulu yang itu ya, kita bahas dulu yang Al-Maun itu. Ya, ada kaitannya juga sih. Ara'aita alladzi yukadibu ba'du bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, seperti itu. Ayat itu menerangkan ke atas dan menerangkan ke bawah. Ini artinya celakalah orang-orang sholat itu orang-orang yang beragama, maksudnya orang-orang yang beragama, yang sholat, yang mengambil Islam sebagai agamanya, itu celaka ketika satu dia menghardik anak yatim, terus kemudian tidak menganjurkan memberi pertolongan kepada orang miskin, seperti itu. Terus loncat kan, mendustakan yang ke bawah, yang mendustakan agama itu orang yang lalai akan sholatnya, maksudnya meremehkan sholatnya. Bukan seperti anggapan Nikita Mirzani, sholat percuma ini tapi belum tentu masuk surga. Enggak seperti itu, enggak semudah itu. Maksudnya enggak mau masuk surga itu kan kamu itu sholat tapi kamu masih semena-mena terhadap orang miskin, terhadap anak yatim, terus lalai terhadap sholatmu, bahkan seperti yang diucapkan Nikita itu memandang remeh sholat. Tidak boleh memandang remeh sholat. Sholat itu ya tandanya orang muslim. Kalau tiga mazhab, tanda muslim itu ya sholat, syahadat dan sholat, itu batasnya di situ. Ada 5 sih sebetulnya, ada zakat, ada puasa, ada haji. Cuman untuk ciri atau tanda sebagai seorang muslim itu syahadat dan sholat. Ada satu mazhab yang lalai sholat itu karena malas, jadi kalau ditanya itu kamu nggak sholat kenapa, aduh malas, aduh ini nggak apa-apa. Tapi kalau sudah kamu nggak sholat kenapa, kayak apa sholat, itu jangan seperti itu, nggak boleh seperti itu. Itu seperti menyerang Islam. Ada Islam terus menyerang Islam, itu kan aneh. Karena padahal tandanya orang muslim itu syahadat dan sholat. Kok Anda begini, kenapa kamu tidak mengibarkan bendera? Kayak apa mengibarkan bendera merah putih? Seperti itu tidak boleh. Kenapa kamu nggak mengibarkan bendera? Aduh aneh, keturun, aduh males. Itu nggak apa-apa, masih ada toleransi, seperti itu. Kembali lagi, terus saat ini yang terjadi ya itulah ya, sampai di situ ya. Saya tidak membela Nikita, tidak membela Habib Rizik, cuman saya lebih itu kalau masalah Habib Rizik dengan Nikita, masalahnya bukan itu yang rumit ini, yang ini Habib Rizik ini nggak hanya dengan Nikita, dulu dengan
almarhum Gus Dur seperti itu. Banyak sih dia clash dengan beberapa tokoh. Justru yang membahayakan yang ini. Artinya gini, saya tidak juga bagus, Habib Rizik ini bagus, cuma caranya dia ini loh, dia mengangkat pedang itu keliru gitu. Itu kalau ajaran saya yang di kampung-kampung itu, bahwa kalau seseorang itu telah mengangkat pedang ya, atau niat untuk memerangi seorang muslim yang masih sholat, yang apalagi syahadat ya, apalagi zakat, sampai puasa juga, terus kebetulan dia masih maksiat, dia belum suci ya. Tadi saya di depan ngomong suci dan lebih suci seperti itu. Orang mengerjakan kebajikan, berbuat baik kepada orang tua, kepada sesama seperti itu, seperti yang di Al-Baqarah itu dijelaskan, kebajikan itu tidak menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat seperti itu juga perlu dijelaskan lagi sih sebetulnya. Tapi dilewati aja. Artinya orang yang melakukan kebajikan tapi juga keburukan seperti itu, terus dia ya sudah masih muslim seperti itu tidak boleh dibunuh atau diancam atau di mana, tidak boleh. Itu harusnya dengan nasihat, dinasihati orang-orang seperti itu. Musuh Anda ini kan orang-orang zalim dan orang yang memerangi Anda. Ketika ada orang memerangi Anda, orang zalim, pengusir. Orang zalim itu apa? Pembunuh dan pengusir, terus tukang fitnah seperti itu. Tiap hari kerjaannya memfitnah seperti itu. Ya kalau muslim ya memfitnah muslim seperti itu. Nah, itu boleh kamu perangi, kamu mengangkat pedang boleh seperti itu. Tapi kalau di luar itu dosa-dosa yang besar, yang kecil, atau dosa-dosa zina itu jangan dipedang. Nggak ada, dibunuh itu nggak ada. Kalau dirajam pun harus ada syaratnya, harus ada empat orang saksi, kan dosa terbesar termasuk zina. Apalagi itu gimana ya nggak bisa, dibunuh nggak bisa. Kalau Anda mau menangkap pezina ya jangan membawa pedang, jangan membawa pentungan seperti itu. Ya tangan kosong aja. Baru kalau Anda diserang atau gimana ya pulang. Kalau ini negara hukum ya lapor polisi seperti itu. Kalau Anda sudah berani ya harus berani dengan tangan kosong. Kita dulu juga demo dengan tangan kosong seperti itu. Musuh kita ya juga senjata seperti itu. Gimana lagi kan gitu. Ini kan negara hukum, sudah kesepakatan seperti itu. Ini kalau ngomong ke depan ya berbahaya, gerakan-gerakan seperti ini berbahaya karena mengancam umat muslim sendiri. Anda bisa-bisa perang saudara kalau semua angkat senjata kan gitu. Untuk masalah-masalah yang remeh-temeh seperti masalah korupsi itu kan hukumannya nggak dibunuh, seperti mencuri kan nggak dibunuh. Terus Anda ingin membunuh ya nggak bisa, presidennya korupsi terus dijatuhkan, dibantai seperti di Irak kan, seperti di Syam, seperti kaum Syiah seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Harus, kalau ini sebenarnya negara hukum, cuman kalau Anda membawa aturan Islam pun ya yang aturan Islam yang benar, jangan aturan Islam yang sakarepe dhewe kan gitu. Nabi Muhammad pun berpesan, pernah memberi pengetahuan ya, ini masalah yang terjadi di medsos ya. Kayak kaum Khawarij seperti itu. Sebetulnya kaum Khawarij tidak boleh kamu bunuh seperti itu. Khawarij itu tidak boleh kamu bunuh selama Khawarij itu tidak ingin membunuh kamu. Ya, misal dia cuma dakwah seperti itu. Dia karena dia masih sholat. Nabi pernah ini kejadian, saya lupa hadisnya, ya agak-agak lupa. Ini waktu pembagian ini harta rampasan perang, ketika ada seorang yang
datang kepada Nabi dan ngomong Nabi tidak adil seperti itu. Kenapa mendahulukan mendahulukan, maksudnya kok tidak kelompok kita dulu yang elit ini, yang maksudnya yang sahabat-sahabat kayak yang sahabat yang terdekat ini yang dikasih harta rampasan perang, kok malah itu kan, berarti Nabi tidak adil. Terus dia pergi kan, itu Umar mau membunuh, jangan ditahan karena bisa dia masih sholat seperti itu. Ya itu Khawarij seperti itu, tapi tidak boleh dibunuh ketika dia sekedar protes seperti itu, tidak boleh dibunuh kecuali dia ingin membunuhmu, itu kamu berperang dengan dia juga boleh. Perang itu kan ada 3, lisan, terus harta, dengan perang dengan pedang, dengan senjata seperti itu. Selama masih bisa dengan lisan, kenapa tidak digunakan seperti itu. Ini ya tadi kembali lagi ke Hasan Al-Basri, adinu nasihat, agama adalah nasihat. Wal ngasri inal insana lafi khusri ilal ladina amanu wa tawassau bil haqi wa tawassau bis sabr. Begitu. Manusia yang beruntung itu adalah manusia yang beriman, terus manusia yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, menasihati dalam kesabaran seperti itu. Dahulu kan nasihat, kalau nasihat tidak bisa ya perang harta, ya Anda keluarkan harta. Ini ada pengorganisasian seperti ini ada pengorganisasian harta, artinya ngomong pengikut sebenarnya pengikut itu harus Nabi Muhammad, tapi ya kalau pengikut kita dikasih uang terus ikut mereka kan, kita ya kasih uang seperti itu, kita sejahterakan, kalau perlu kita bina UKM seperti itu. Baru kalau tidak bisa dengan pedang. Nah dengan pedang ya dengan syaratnya kembali lagi, kalau mereka mengancam jiwa kita, kalau tidak mengancam ya tidak boleh ada sembarangan seperti itu. Gini loh, dulu waktu perang 10 November itu Belanda mau menyerang, kan orang zalim itu kan itu, yang sudah terbukti membunuh, dan apalagi yang dibunuh seorang muslim, seorang yang mengucapkan kalimatullah la ilaha illallah, dan dia masih menekan sholat, dibunuh seperti itu, terus diusir, terus diambil harta kekayaannya, ya seperti zaman dulu itu waktu Belanda itu waktu mau menyerang Surabaya, mau perang 10 November itu kakeknya Gus Dur itu kan kiai besar itu, Hadratus Syekh itu, gelarnya itu Hadratus Syekh, itu masih mengundang kiai-kiai yang lain, mengajak bicara, ini gimana ini jihad apa tidak, ini jihad pun dibagi, ini fardu ain atau fardu kifayah. Fardu ain yang dimana yang wajib ini yang Indonesia bagian mana, yang fardu kifayah itu yang Indonesia bagian mana, seperti itu. Kalau nggak salah itu yang di atas 90 km itu fardu kifayah, artinya kalau Surabaya sudah bisa menahan musuh, itu yang di luar 90 km itu tidak perlulah ikut-ikutan. Itu sudah, itu termasuk strategi Islam dalam berperang. Artinya kalau orang jauh masuk Surabaya ikut berperang, kalau tidak begitu tahu wilayah kan malah merepoti kan. Itu pemikiran logisnya seperti itu. Cuman tidak tahu kenapa ada pertimbangan mungkin seperti itu. Saya nggak tahu juga dasar hukumnya itu seperti apa. Ini kan kelas Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu kan beliau ini hafal Kitabus Sitah, hafal hadis-hadis 6 hadis, khususnya 6 hadis, semua hadis ada 9. Kalau bahasa modernnya itu hafal
ensiklopedia hadis. Hadis-hadis ini beliau hafal. Kaitannya dengan tafsir Al-Quran, kaitannya antara hadis satu dengan hadis lainnya itu beliau hafal. Itu aja menentukan ini jihad apa tidak itu dengan musyawarah antar kiai dipanggil semua kiai, termasuk Bung Tomo pun akhirnya datang ke Kiai Haji kakeknya Gus Dur itu, Hasyim Asy'ari, seperti itu. Nah ini kok ngomong perang, ngomong jihad kok cuma 1-2 kiai. Maaf, saya nggak merendahkan. Nggak apa-apa sih kalau kelasnya demo 1-2 aktivis, nggak apa-apa demo apa jihad yang ringan kan, yang lisan, yang harta itu apa. Kalau sudah perang ini kan urusannya nyawa. Nah, ini banyak sekali aturannya, ini nggak bisa cuman kiai kecil-kecil terus Habib 1-2, nggak bisa. Ini urusan nyawa, urusan rakyat Indonesia. Harus semua ulama harus berkumpul seperti itu. Ya demikian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.